Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Zat yang sudah kita ketahui itu dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu ada yang kita sebut dengan zat tunggal dan zat campuran. Bedanya apa antara zat tunggal dengan zat campuran? Kalau zat tunggal itu penyusunnya sama. Jadi penyusunnya adalah jenis yang sama. Contohnya ini zat tunggal, air. Ini semuanya tersusun dari molekul-molekul air. Kita nggak bisa lihat ya. Di dalam ini ada molekul-molekul air yang dalam jumlah banyak, sehingga terbentuklah ini yang namanya air yang bisa kita lihat warnanya jernih, tak berwarna, tak berasa, tak berbau. Ya. Ada lagi besi. Ya. Besi ini tersusun dari atom-atom yang sama, ya, yaitu atom besi. Ya. Sehingga bisa kita lihat dalam bentuk besi karena di dalamnya terdapat atom-atom besi dalam jumlah yang banyak. Tidak ada atom yang lain. Jadi zat yang penyusunnya sama atau sejenis, ini kita sebut dengan zat tunggal. Zat tunggal kita bedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kita bahas dulu unsur. Ya. Apa unsur itu? Kalau unsur yaitu zat yang sangat sederhana atau paling sederhana yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya adalah besi. Ya, tidak bisa disederhanakan atau diuraikan menjadi zat lain. Jadi ini karena ini paling sederhana. Secara kimia tidak bisa diuraikan. Secara kimia itu contohnya adalah dengan cara dipanaskan. Jadi misalkan besi ini kita panaskan sampai suhu tinggi, sampai titik lelehnya sekitar 3000 derajat Celcius, dia hanya akan meleleh atau mencair. Tapi tidak akan berubah menjadi unsur lain. Ya, misalkan menjadi emas atau tembaga, dia tetap besi. Itu cara kimia, dengan cara dipanaskan. Yang kedua dengan cara dialiri listrik. Besi ini kalau dialiri listrik, dia tidak akan berubah menjadi unsur lain. Dia hanya akan bersifat sebagai konduktor, yaitu bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Ini contoh unsur besi, ya, yang lambangnya adalah Fe. Ya. Contoh lain adalah ya, tembaga. Ya. Tembaga ini biasanya yang warnanya kuning ini keemasan, ini digunakan untuk kabel listrik. Ya, kita ketahui untuk menghantarkan listrik itu butuh kabel, ya, kabelnya ini terbuat dari logam tembaga. Ya. Kenapa tidak besi? Karena logam tembaga ini daya hantar listriknya lebih kuat atau lebih besar dibanding besi. Nah, ada yang lebih kuat lagi daya hantar listrik daripada tembaga, yaitu emas. Tapi nggak dipakai emas, karena kalau dikhawatirkan kalau kabelnya itu dari emas, tidak sampai lama akan hilang. Tembaga saja banyak yang mau. Ya. Ada lagi seng. Seng bisa kita temukan biasanya untuk atap rumah ada. Ini juga untuk membuat batu baterai. Yaitu sebagai anodanya yang paling luar. Ya, batu baterai ini sudah dilabeli. Yang kita lihat di dalamnya ini warnanya putih mengkilat, ya, ini warna seng. Ya.
Ada lagi perak, biasanya untuk ada koin yang terbuat dari perak. Aluminium, untuk peralatan rumah tangga. Kalau dulu banyak yang menggunakan aluminium, sampai sekarang juga masih ada. Ini contohnya sendok sayur. Masih banyak lagi yang dari aluminium itu digunakan untuk peralatan rumah tangga. Tapi sekarang banyak yang menggunakan stainless, ya, campuran tapi stainless, ya. Ini unsur. Unsur dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada unsur logam yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu unsur besi, tembaga, seng, perak, emas yang biasanya untuk perhiasan, aluminium. Ini tergolong yang unsur besi, yang unsur logam, ya, karena dia memiliki sifat-sifat logam, diantaranya keras, mengkilat, menghantarkan listrik dan panas atau bersifat konduktor, ya, bisa ditarik menjadi kawal atau kabel, bisa ditempa menjadi logam, koin logam, ya, ini hasil tempaan. Ini sifat-sifat logam. Ada lagi yang kedua, ya, ada unsur non logam. Contohnya ini karbon yang warnanya hitam di tengah. Untuk batu baterai ini di dalamnya ada karbon. Karbon termasuk unsur non logam, ya. Selain karbon ada belerang yang biasanya digunakan untuk pembuatan mercon, ya, atau pentol korek api. Itu belerang yang warnanya kuning, bisa dicari di pasar banyak, ya. Ada juga yang di udara itu kebanyakan adalah non logam, seperti oksigen yang kita gunakan untuk bernafas, ya. Yang kita butuhkan untuk bernafas yaitu untuk pembakaran di dalam tubuh, dan nitrogen, hidrogen, itu semuanya adalah unsur non logam yang sifatnya berlawanan dengan unsur logam, ya. Yang ketiga yaitu unsur metaloid yang sifatnya di antara sifat logam dan non logam, atau unsur yang memiliki dua sifat, sebagian sifat logam dan sebagian sifat non logam. Contohnya adalah silikon, tahu ya, silikon itu semikonduktor yang ada di peralatan elektronik, ya. Itu bersifat semikonduktor, ya. Berikutnya senyawa, ya. Zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Kalau unsur itu tidak bisa diuraikan secara kimia, sebaliknya kalau senyawa itu zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur dan bisa diuraikan kembali secara kimia menjadi unsur-unsurnya. Ini banyak sekali contoh senyawa, tapi kita ambil contoh sebagian senyawa yang ada di sekitar kita. Contohnya plastik, ya. Mengapa plastik ini termasuk senyawa, ya? Perhatikan, kalau plastik ini kita panaskan, kita bakar, maka plastik ini akan terurai. Plastik ini adalah senyawa polietilena, ya, yang rantainya sangat panjang, ya, terbuat dari polietilena. Jadi yang terbuat dari etena namanya adalah polietilena. Kita lihat di sini terurai, kelihatan ada warna hitam setelah kita bakar. Ini karena apa? Plastik tersusun atau terbentuk dari unsur karbon. Selain unsur karbon adalah unsur hidrogen. Jadi asap yang keluar atau uap yang keluar itu hidrogen. Ini yang nempel yang hitam ini adalah karbonnya, ya. Jadi dia kalau dipanaskan secara kimia ini bisa terurai menjadi unsur-unsurnya kembali, karbon dan
hidrogen. Jadi plastik ini adalah apa? Ya, senyawa. Betul, ya, senyawa. Kemudian gula pasir. Ini kalau kita panaskan terus nanti dia meleleh. Nah, lama-lama juga akan menjadi karamel. Nah, setelah itu menjadi warna hitam. Karena apa? Gula tersusun dari unsur karbon juga. Karbon, selain karbon adalah hidrogen dan oksigen. Ya. Kenapa jadi putih? Ya karena terjadinya gula ini juga secara kimia dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Air. Nah, air ini terbentuk dari atom-atom hidrogen dan atom oksigen. Ya. Ya, air ini kita sebut dengan apa? Senyawa, karena terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Bisa diuraikan. Kalau air ini tidak dipanaskan, kalau dipanaskan dia tidak terurai menjadi hidrogen dan oksigen, tapi masih secara fisika dia akan menguap menjadi uap air. Caranya yaitu dialiri listrik. Nah, air ini kalau dialiri listrik seperti yang kamu lihat di akuarium, dia akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Maka air ini adalah senyawa. Ya, pembentuknya adalah unsur hidrogen dan oksigen. Ya. Garam dapur. Ya, garam dapur ini juga senyawa. Ya. Karena tersusun dari unsur natrium dan klor atau klorium. Ya. Dan banyak lagi, ini ada soda kue, borak, soda kue untuk mengembangkan roti, ya. Kalau borak untuk apa? Pengenyal, ya, biasanya untuk pengawet dan pengenyal pada tahu, bakso dan sebagainya itu, ya. Tapi berbahaya kalau digunakan. Asam sitrat, ya, ini asam sitrat untuk memberi rasa kecut atau asam. Glukosa ini sama dengan gula, ya, tapi lebih sederhana. Kemudian air ini kalsium oksida atau gamping, ya. Ini juga senyawa. Natrium benzoat ini juga senyawa untuk pengawet makanan dan minuman, ya. Natrium benzoat, ya. Ini ada baklit untuk colokan listrik, ya. Ini namanya baklit, bahannya sejenis plastik ini juga. Ini senyawa. Untuk senyawa kita bedakan menjadi dua, yang berasal dari makhluk hidup kita sebut senyawa organik, ya, contohnya apa? Yaitu gula, berasal dari tanaman tebu, ya. Yang kedua adalah senyawa anorganik yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya apa? Garam dapur, ini dari air laut, ya, termasuk makhluk tak hidup. Garam dapur. Kalau ini soda kue, ya, ini juga anorganik. Ada yang lagi yang borak anorganik, ya. Asam sitrat ini organik. Glukosa organik. Ya. Kalsium oksida ini dari batu kapur, berarti anorganik. Kalau air dari mana ini? Dari mata air, dari sungai, dari dalam tanah, berarti dari makhluk tak hidup. Jadi air termasuk yang anorganik, ya. Dan natrium benzoat ini yang organik, ya. Kita lanjutkan setelah unsur dan senyawa atau zat tunggal, ya. Zat yang kedua, ya, digolongkan menjadi dua tadi, ya, zat tunggal dan zat campuran. Nah, kita lanjutkan yang zat campuran. Zat campuran kita bedakan menjadi tiga, ya. Kita buat campuran. Zat campuran itu zat yang terbentuk dari dua atau lebih zat, ya. Zat atau materi yang terbentuk dari
2 atau lebih zat. Ya. Kita larutkan, ini air ya. Kita membuat namanya campuran ya, dari air. Dan yang pertama kita buat campuran antara air dengan gula ya. Caranya air tambah gula diaduk ya. Nah. Ini sudah larut semua ya. Kita perhatikan campuran antara air dengan gula, ini yang kita sebut dengan larutan ya. Yang pertama larutan, kita buat lagi campuran antara air, saya tambah airnya biar sama ya, dengan susu ya. Ini susu ya, air dengan susu, kita aduk. Campuran antara air dengan susu ini yang kita sebut dengan koloid ya. Nanti saya jelaskan koloid, larutan. Yang ketiga adalah campuran antara air dengan kopi ya. Nah, ini kopi, kita aduk. Cara membedakannya bisa kita lihat dari, kalau larutan ya, ini zat terlarutnya tidak bisa kita lihat karena terlalu kecil, mata kita tidak bisa melihat partikel gula atau molekul gula yang ada di dalam air ya. Sehingga yang terjadi adalah warnanya tetap seperti warna air. Kita nggak akan tahu ini larutan gula atau larutan yang lain tanpa diberi pemberitahuan di sini, misalkan tulisi larutan gula. Kalau tidak diberi label ya, itu kita nggak tahu kalau ini larutan gula. Meskipun diberi label, kalau kita berada di laboratorium misalkan ya, ditulis larutan gula, tetap kita tidak boleh mencicipi ya, karena berbahaya. Kemungkinan labelnya bisa salah. Khawatirnya kalau itu larutan asam sulfat atau air aki ya. Yang kedua, ini susu ya. Susu ini termasuk koloid ya. Koloid ini partikelnya, partikel susunya ini lebih besar daripada ukuran partikel gula, sehingga masih terlihat warna susunya ya. Kopi ya, ini sama, hampir sama dengan koloid, tapi partikelnya lebih besar dari kopi ya. Kopi lama-lama ada mengendap, tapi kalau susu enggak, ini tidak bisa mengendap susunya, tapi kalau kopi nanti bisa mengendap. Ini yang namanya suspensi ya. Ini perbedaan antara larutan, koloid dan suspensi ya. Jadi kalau koloid sama suspensi, zat terlarutnya masih menunjukkan identitasnya. Tapi kalau larutan, zat terlarutnya yaitu gula misalkan atau yang lain
ya, itu tidak menunjukkan identitasnya. Garam masukkan dalam air menjadi larutan garam, nanti warnanya sama dengan ini, seperti air, ya, karena garam pecah menjadi partikel yang seukuran dengan molekul gula, bahkan lebih kecil, ya. Tidak bisa kita lihat sehingga warnanya seperti air, ya. Ini kalau kita, ya, melakukan sesuatu, kita harus ikhlas seperti gula yang ada di dalam air, tidak menunjukkan siapa dirinya, tapi dia memberi rasa manis, ya, rasa yang enak, sedap seperti garam, tapi tanpa mau diketahui siapa dia, ya, karena dia memang betul-betul tidak mau menampakkan wajahnya, ya. Sedangkan kalau koloid dan suspensi, dia masih ingin diketahui identitasnya. Jadi mudahnya kalau kita bisa tahu, oh itu susu karena ada kelihatan putih, ya, ada yang ada yang ditunjukkan identitasnya, berarti ini bukan larutan. Jadi kalau larutan itu sama dengan kalau pelarutnya air, semuanya sama seperti air, ya, karena yang dilarutkan itu dia akan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau koloid dan suspensi masih bisa kita lihat zat terlarutnya. Bedanya kalau koloid dengan suspensi, kalau suspensi ini ada endapan, ya, di bawah, tidak bisa bercampur dengan baik, ya, karena ukurannya sangat besar, ya. Seperti air dengan kapur atau air dengan tanah, itu nggak bisa membentuk larutan atau koloid, tapi yang terbentuk adalah suspensi. Tapi seperti susu, santan, ini termasuk koloid. Tapi seperti larutan gula, larutan garam atau soda, ya, ini akan menjadi larutan. Ya. Kita ada banyak sekali ini larutan asam sulfat atau air aki, ya, sudah tahu ya, biasanya untuk digunakan ditambahkan dalam aki, ya, sebagai elektrolit di antara logam timbal dan batangan timbal oksida itu ada asam sulfat. Ini akan menghasilkan energi kalau bereaksi di dalam aki, ya, zatnya akan menghasilkan energi listrik. Alkohol ini sudah campuran antara air dengan alkohol. Kalau alkohol murni itu sampai 96, ya, sampai 100%. Nah, ini kalau sudah dilarutkan berarti alkohol murni ditambah air, ya. Banyak sekali larutan ini. Asam klorida, ada yang tahu asam klorida HCl? Ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak pernah menggunakan. Ternyata HCl ini ada di dalam tubuh kita, yaitu di asam lambung, ya, yang berfungsi untuk mencerna makanan. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam lambung, maka asam sulfat akan keluar daripada sistem pencernaan itu di dalam lambung, dia akan mencerna makanan. Maka kalau pada saat waktunya makan, kita tidak makan, kosong lambungnya, asam HCl-nya dia keluar mau mencerna, nggak ada yang dicerna, akhirnya asam klorida ini akan bereaksi dengan dinding lambung. Dinding lambung akan terjadi iritasi yang kita sebut dengan sakit mah. Ini ada larutan natrium hidroksida. Ada yang tahu ya, kemarin itu larutan natrium hidroksida bisa kita gunakan untuk membuat sabun. Ya, ini tidak untuk diminum karena ini berbahaya. Ya. Semuanya ini berbahaya tadi, HCl, H2SO4, asam sulfat, alkohol, ya. Ini berbahaya, tidak boleh diminum. Asam cuka, ya. 25% juga tidak boleh diminum. Bisanya adalah untuk tambahan penyedap masakan seperti bakso, apalagi soto, sop, itu
pemberiannya hanya setetes 2 tetes, tidak boleh banyak-banyak, tidak enak. Ya. Ya, ini susu juga campuran dari berbagai macam zat, ya, di dalamnya ada protein, ya, ada vitamin-vitamin, ada mineral. Kopi juga campuran dari biji kopi, biasanya ditambah dengan untuk membuat kopi itu pakai ada yang beras dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah campuran. Logam juga bisa dibuat campuran, ya. Contohnya stainless steel. Ini terbuat dari, memang sebagian besar terbentuk dari unsur besi, tapi ada sebagian kecil yang dicampurkan untuk memperbaiki sifat besi, yaitu yang ditambahkan adalah krom dan nikel. Ya. Ya, contoh lain di sini tidak ada lagi, ya, kuningan, itu antara tembaga dengan seng dicampur, ya, jadi kuningan. Ada perunggu, itu adalah campuran-campuran, ya, antara logam dengan logam. Ya. Kemudian untuk campuran, kalau senyawa tadi diuraikan secara kimia, ya, menjadi unsurnya kembali, campuran juga bisa dipisahkan. Misalkan ini tadi air dengan gula, bisa terpisah dengan cara fisika, karena terbentuknya secara fisika, yaitu dicampur tanpa perbandingan. Kalau senyawa dicampur, unsur-unsurnya bergabung dengan perbandingan, tapi kalau campuran, ya, zat-zatnya bercampur tanpa perbandingan. Ya. Nah, ini cara memisahkannya bisa dengan cara penguapan yang pertama atau pengkristalan. Tinggal dipanaskan, airnya menguap, ya, karena adanya perbedaan titik didih antara air dengan gula, maka nanti kalau airnya semuanya menguap, dia akan terbentuk kristal gula. Sama pada pembuatan garam. Ya, dari air laut dipanaskan, ya akan menguap, namanya pengkristalan. Atau dengan cara lain, larutan ini bisa dipisahkan dengan cara destilasi, tapi menggunakan alat yang namanya alat destilasi. Itu juga berdasarkan perbedaan titik didih. Ya. Air menguap, nanti akan dihasilkan destilat air. Ya, yang tertinggal yaitu di wadah adalah gulanya. Kemudian untuk memisahkan seperti campuran antara air dengan zat padat, seperti ini, ya, air dengan kopi, ini bisa dengan saringan biasa, seperti saringan teh. Nanti akan keluar cairan yang lebih jernih, yang residunya, sisanya itu ada di atas saringan. Ya, itu cara yang ketiga. Dengan cara penyaringan ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Yang ukuran partikelnya kecil, dia sebagai filtrat atau hasil saringan. Yang ukuran partikelnya besar, dia akan sebagai residu, ada di atas saringan. Ya. Kalau menggunakan kertas saring, nanti yang ukurannya besar akan tertinggal di kertas saring. Ya, itu cara memisahkan campuran. Masih ada lagi, yaitu cara sublimasi, ya, seperti memurnikan kapur barus. Ya, itu dipanaskan. Nanti dia akan memisah menjadi terpisah dari campurannya, akan terbentuk kapur barus murni. Dan yang terakhir yaitu kromatografi, khusus untuk memisahkan zat-zat warna berdasarkan perbedaan daya serap air terhadap air. Ya, ini cara-cara untuk memisahkan campuran. Ya. Nah, ini tidak kita praktekkan, nanti langsung Pak, kalau mau praktek, misalkan memisahkan tadi air dengan garam, bisa kita gunakan kristalisasi dan destilasi. Ya. Jadi pada
video tersendiri. Nanti mungkin akan ada praktek untuk misalkan penyaringan, destilasi, kristalisasi, kromatografi, dan apalagi sublimasi. Nah, ini waktunya saya cukupkan sekian, kurang lebihnya minta maaf ya kalau ada yang salah-salah kata ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.